Oke Pak Yusuf, ini ulun on lagi. Tadi udah mencoba menjadi coaching. Karena pengalaman coaching ini tentu sangat sedikit untuk menjadi pemimpin masa depan. Iya. Gimana Pak Yusuf? Lanjut kita latihannya. Oke. Bisa Pak Yusuf Iya. berlatih menjadi coaching? Nanti Kita tentu bisa apa nanti tentu sebelumnya? kita minta arahan sama Pak Hamzah. Nanti Iya. kita Atau sekarang dulu kita apa yang perlu ini. diperbaiki. Mungkin atau sekarang dulu kita minta. Jadi nanti Oke. baru lanjut kita yang kedua. Bagaimana Pak? Karena kan coaching itu apa nih namanya, ada mulai dari tujuannya kan gitu ya Pak Yusuf ya. Tujuannya dulu apa sih yang mau hari ini, oh mau di coaching ya. Kemudian mengidentifikasi apa sih masalahnya kan, udah apa yang dilakukan, kemudian apa nih namanya, rencananya, aksi nyatanya, nanti rencana aksi nyata selanjutnya itu apa yang mau dilakukan, seperti itu kan. Iya. Dan terakhir tanggung jawab. Ada 4 ini tahapannya. Nanti kalau sudah selesai ini, apakah setelah latihan ini kita refleksikan ya Pak ya, dari yang dalam tabel 4 itu? Kayaknya seperti itu ya Pak Yusuf ya. Ini kan di dalam refleksi ini ada pertanyaan umpan balik dari coach Anda. Berarti saya ini harus bertanya lagi sama Pak Yusuf ini. Apa yang Anda rasakan pada saat di coaching Pak Yusuf? Perasaannya apa? Berarti ini Itu saya dia kan. tuangkan perasaannya, apa yang Bapak rasakan pada saat di coaching. Ya, pertama tadi kan memang perasaan kan apa namanya nih, lebih apa namanya, bingung dan lain sebagainya. Setelah mengikuti ada apa sehingga ada pencerahan sedikit. Tapi jujur saja ini agak grogi kita di apa namanya di coaching sama ibu. Jadi perasaan bingung itu hilang, berarti mungkin singkatnya seperti itu ya Pak. Lebih merasa lega, ada pencerahan. Alhamdulillah. Iya. Mbak Yusuf lanjut aja, karena apa yang Bapak lakukan itu sudah bagus, berkenan dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, karena itu memang bagian dari kita sebagai calon guru penggerak mengimplementasikan pembelajaran itu kepada murid-murid kita untuk meningkatkan motivasi mereka, meskipun kita terkendala sarana prasarana. Memang kalau di pedesaan kan kita salah satunya tentu sarana ya Pak ya, Sapras itu jaringan kita susah sekali masuk. Tadi saja kan saya coba hubungi Pak Yusuf, kontak aja susah ya Pak ya. Iya. Ya. Bagaimana kita lanjut? Pak Yusuf Lanjut. jadi Ya. coaching. Ya, kita Nanti belajar saya sama-sama. jadi tikusnya beda. Ya. Jadi kucing. Baik, silakan kita bisa. Mungkin ada permasalahan Ibu di sekolahan. Betul. Saya sapa dulu Bapak ya. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Pak Yusuf. Waalaikumsalam Bu. Kabar Bu? Alhamdulillah baik. Pak bantu dong. Saya ini sebenarnya ada masalah. Masalah dalam pembelajaran tentunya. Ketika mengajar ini Pak, saya ini kan kalau masuk di kelas 2 itu ada memang satu murid saya itu setiap hari dia itu mengamuk Pak, menangis. Kalau kita bilang berkebutuhan khusus juga tidak. Cuman anak ini seolah-olah mau diperhatikan ketika kita beri pelajaran, bukan hanya pada guru bidang seperti saya, tapi juga sama wali kelasnya juga demikian. Jadi memang setiap hari anak ini ngamuk Pak. Jadi tugas tidak selesai, ngamuk dan ganggu teman. Ini anak ini saya ada masalah ini. Mungkin jadi setiap saya mengajar itu
ada saja yang dapat mengalihkan fokus saya memberikan pengajaran kepada anak, karena satu anak ini seolah-olah harus diperhatikan belajar sendiri. Jadi kalau Oh, gitu, ya jadi dia itu ngamuk Pak, memang ngamuk, ngamuk pokoknya guling-guling, dan itu setiap hari, setiap hari. Jadi kalau setiap kita masuk seperti itu, setiap kita masuk kita konsultasi juga sama wali kelasnya memang seperti itu. Jadi mungkin Pak Usuf hari ini bisa memberikan saya sedikit pencerahan. Ini memang ada murid saya Pak Yusuf ini seperti ini keadaan kondisinya. Mau dibilang dia ABK juga enggak. Ya model seolah-olah mungkin butuh perhatian ya Pak ya. iya. Ya baik, Bu. Jadi kalau kita lihat di sini ada ada seorang siswa ibu ya yang mungkin apa namanya itu kan memiliki sesuatu yang apa yang berlebihan begitu ya, sehingga mengganggu pembelajaran. Ya. Nggak mungkin sebenarnya setiap sekolah, tiap kelas itu kan itu pasti ada siswa yang apa namanya yang sering atau senang mengganggu itu ya Bu. Tapi apa yang Bapak apa yang ingin Ibu apa situasi ideal apa yang ingin Ibu sebenarnya inginkan kepada siswa tersebut Bu? Yang saya inginkan tentunya anak ini seperti anak-anak yang lain bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, bisa belajar, menikmati pembelajaran yang kita berikan dengan baik, bisa menyimak, bisa selesai tugasnya. Jadi kalau sudah ngamuk, selesai tugas itu kan nggak selesai sama sekali. Itu yang ingin saya inginkan. Idealnya sebenarnya seperti itu, seperti kelas-kelas yang. Oh iya, jadi Ibu ini sebenarnya ingin anak itu bisa fokus menyimak pembelajaran ya Bu ya pada saat pembelajaran itu supaya murid ini juga apa bisa mengetahui dan memahami apa yang diajarkan dan juga tidak mengganggu temannya begitu ya Bu? Ya, betul sekali Pak Yusuf. Ya gimana ya? Lalu ada nggak langkah-langkah yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi siswa Ibu yang berkebutuhan apa namanya ini? Memang ini apanya kalau kita bilang ini siswa apa namanya ya ini berkebutuhan khusus juga namanya ini kemungkinan Bu, karena dia Iya. ingin perhatikan dan lain sebagainya. Ya seperti itu ya mungkin ya Pak. Kalau dari segi fisik anak ini normal ganteng sekali. Tapi itulah tadi masalahnya. Jadi yang saya lakukan itu kadang kalau sudah ngamuk, saya mencoba yang sistem kita pembelajaran kemarin sosial emosional. Saya peluk, saya dengan lembut, saya sabar. Pokoknya saya dengan penuh kasih sayang. Jadi anak ini duduknya di samping saya, baru mau nulis. Jadi dia saya ajak ke samping saya, duduk. Pokoknya dengan lembut kita memang dengan penuh kasih sayang memberikan mereka perhatian lebih. Kita nggak tahu sebenarnya anak ini apakah dari rumah, tapi memang setiap hari seperti ini Pak anak ini. Jadi kadang kan saya kan khusus memang punya ruangan khusus karena guru PAI itu khusus ruangan saya Pak. Satu ruang khusus musola saya itu khusus ruang saya. Jadi untuk kepala sekolah pisah ruangnya, untuk tata usaha beda, dan saya juga khusus ruang saya. Jadi anak itu kadang kalau masih nggak selesai sudah habis pembelajaran supaya tidak mengganggu kan Pak, saya ajak ke ruang musola saya sampai selesai. Jadi karena tugas ini memang nggak pernah selesai, jadi saya usahakan supaya anak ini pulang tugasnya bisa bukunya tertulis dengan ada tulisan di bukunya seperti itu Pak Yusuf. Iya, nah berarti itu sudah langkah awal tuh, itu sudah bagus Bu, tetap dilaksanakan. Nah, pada dasarnya Bu, siswa yang berkebutuhan khusus itu bukan hanya dari segi apa namanya fisik dan mentalnya, dia mungkin apa yang super aktif pun itu bisa dikatakan berkebutuhan khusus. Jadi memang perlu di apa yang langkah Ibu lakukan itu sudah benar Bu, artinya diberikan perhatian khusus juga supaya mereka atau anak tersebut bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Ya, mungkin. Iya Pak, bimbingan khusus kita berikan untuk anak ini ya. Ya anggap saja anak ini anak yang spesial. Karena dari satu kelas itu kan ada 25 siswa. Jadi setiap hari memang
Kalau sudah ngamuk Pak, juga dia nggak mau berhenti ngamuknya. Ini ngamuk, pokoknya nggak mau berhenti menangis, mau ngamuk, guling-guling pakaian kotor. Jadi itu kita ajak, kita sayangi, mau diam. Mungkin bisa di-break dulu, Bu, ada tamu atau Oh, rekamannya dipotong sebentar. oke, bisa. Saya stop dulu. Iya, ada sebentar. Oke. Izin setumat lah.